Di sebuah hutan yang damai, seekor monyet licik menantang lomba lari, tapi lawannya bukan sembarangan. Siapa cepat, dia menang. Gak mungkin aku kalah sama si kacil, bocah kecil kayak gitu. Sahut monyet dengan sombong. Yakin mau lomba, tapi jangan nyesel ya kalau kalah. Si kacil berkata dengan tenang. Saat lomba dimulai, monyet langsung melesat. Tapi, dia malah berhenti di tengah jalan. Haha, aku ngumpet dulu di balik pohon. Si kacil lambat. Aku tinggal nyusul nanti. Gerak monyet dengan licik sambil tertawa. Si kacil diam-diam berkata, Brrm. Ternyata si kacil membawa sepeda mini. Wus. Dia melaju dan sampai duluan ke garis finish. Penonton bersorak-sorai dan kaget berteriak, Apa? Kok bisa? Dengan senyum menang, si kacil berkata, Kepintaran itu lebih cepat dari kelicikan Bang Monyet. Ingat ya teman-teman, jangan remehkan orang lain. Yang jujur dan cerdas pasti menang. Judul, Balap Seru Kancil vs Tupai. Siapa yang bawa semangka duluan? Hari ini, Kancil si licin dan Tupai si gesit mau balapan. Hadiahnya, semangka besar. Siapa yang menang? Tonton sampai habis. Gampang banget aku menang, Tupai. Kakiku lebih panjang. Kancil berkata dengan sombong. Jangan meremehkan kecepatan kucil. Aku larinya zigzag, kau nggak bisa lawan. Balas Tupai dengan percaya diri. Dengan suara peluit, mereka langsung lari. Aduh, siapa yang buang sampah sembarangan? Kancil teriak. Tupai lari gesit, tapi nyangkut di jaring laba-laba. Lepasin aku, Spiderman palsu. Tupai minta tolong. Dengan senyum licik, Kancil berkata, Ya haha, aku bisa nyontek, pakai perahu. Curang kau, Cil, aku punya ide. Tupai mulai panik. Tupai lompat ke punggung kura-kura, ngebut seperti jet ski. Kancil dan Tupai bersamaan berteriak, Gimana bawa ini? Tiba-tiba, semangka jatuh, menggelinding seperti bowling dan kena mereka berdua. Ya udah deh, kita makan saja yuk, kata Kancil dengan lapar. Iya, daripada capek-capek, Tupai setuju. Ternyata, balapannya berakhir jadi piknik. Like and subscribe buat petualangan lucu lainnya. Ini dia, balapan paling ditunggu. Siput si lamban versus kelinci si cepat. Siapa yang menang? Simak baik-baik. Sang narator mengumumkan dengan dramatis. Lu mau lawan gue? Gue bisa lari ke bulan bolak-balik sebelum lu sampai finish. Tantang kelinci dengan sombong. Jangan ngomong doang, Rabbit. Aku punya strategi. Namanya santuy win, jawab Siput dengan cool. Penonton yang terdiri dari Tupai dan Kancil berteriak. Siput! Siput! Kelinci langsung ngebut seperti roket. Sedangkan Siput jalan ala-ala sambil bawa daun buat payung. Siput malah jalan-jalan. Apa ini bagian dari strategi? Tanya sang narator dengan heran. Wak, kwak, kwak. Gua istirahat dulu deh. Nungguin si Slowpoke. Tertawa kelinci. Dia tidur di bawah pohon, mimpi jadi juara dunia. Ses! Tiba-tiba sang narator berteriak. Tidak terduga, Siput punya modifikasi. Kelinci bangun. Kelinci kebangun, kaget, langsung ngebut. Tapi, slow and steady, plus turbo boost, kata Siput dengan santai. Kelinci nyampe, tapi kalah. Wajahnya shock. Gimana bisa? Aku dicurangi, protes kelinci. Penonton berteriak, Siput menang, Siput menang. Sang narator tertawa. Jangan remehkan yang lambat. Siapa tahu dia bawa cheat code. Like and subscribe buat Revenge Kelinci di Season 2. Pertandingan paling tidak seimbang. Semut si kecil versus gajah si raksasa. Siapa yang akan menang? Simak baik-baik. Hah, lo mau lawan aku? Aku bisa seberangin kolam cuma satu langkah. Gajah berkata sombong. Jangan besar kepala dulu, Bang Gajah. Di air, ukuran bukan segalanya. Jawab semut dengan percaya diri. Penonton bersorak. Semut, semut, waduh, kolamnya jadi tsunami. Apa semut bisa selamat? Narator berkata dengan kaget. Kok aku nggak bisa gerak? Ini kolam atau bak mandi? Gajah panik bertanya. Lain kali cek ukuran kolam dulu, bang, semut berkata sambil senyum. Itu curang, harusnya renang, bukan pakai perahu. Gajah teriak. Nggak ada aturan larang perahu kan? Haha, semut berkata dengan santai. Semut menang, tapi tunggu. Gajah malah ngehancurin kolamnya. Narator teriak. Ini bukan lomba renang, ini lomba bertahan hidup. Gajah kesal berkata.
Ya udah, kita ganti lomba makan aja. Aku tahu kamu jago. Semut tertawa ngakak. Kalah di renang, menang di makan. Like and subscribe buat pertandingan kocak lainnya. Narator ketawa mengakhiri cerita. Pertandingan tergila sejagat, kucing rumahan versus singa hutan. Balap ke bulan, siapakah yang akan jadi raksasa di langit? The narrator exclaimed hysterically. Gua raja hutan, tinggal lompat pakai gravitasi, langsung nyampe bulan. The lion declared arrogantly. Aku cuma perlu 9 nyawa dan 1 box pasir buat perjalanan. The cat said coolly. Wait, kucing pakai roket dari Topaedia? Singa malah jadi awan cumulus? The narrator panicked. Ini bukan yang aku mau. Mana McDonald's space? The lion complained. Meong, ini kan listrik harusnya di-charge dong. The cat panicked. Itu cheat, lupa lapor admin. The lion accused. Ini mah cuma tanah, mana wifi-nya? The cat lamented. Bulan ternyata keju palsu. The lion said, feeling hungry. The narrator laughed and concluded. Moral cerita, jangan balap ke bulan kalau belum cek bensin and kuota wifi. Like buat si season 2, Kucing vs. Alien. 2 master tipu-tipu hutan akhirnya bertemu. Siapa yang lebih licik? Tupai si gesit versus kelinci si cepat. Let's go! Aku udah taruh pisang di trek si kelinci. Tupai membisikkan rencananya. Aku udah ganti panah jalannya ke jurang. Kelinci tersenyum sambil menyampaikan strateginya. Penonton kancil berteriak. Waduh, curang semua nih. Tupai berkata, gue ada plan B. Dengan histeris, narator berteriak. Ini bukan balapan lagi, ini perang harimau versus singa. Penonton bingung bertanya, mana yang beneran? Sambil makan ketupat, kancil berkata, lah kalian masih balapan, udah sore nih. Tupai dan kelinci kaget berteriak, dasar licik. Narator ketawa dan berkata, pelajaran hari ini, kalau mau curang jangan lupa awasi penonton. Nagenonarunan, like and subscribe buat Perang Licik Season 2. Pertarungan terharu, tikus si pencuri melawan landak, si jujur dalam lomba berbagi semangka. Bisakah mereka bekerja sama? Simak kisahnya. Hehehe, kalau dibagi 2, aku bisa ambil 3 pivot. Hitung-hitungan kan aku jago, kata tikus dengan nada licik. Landak menjawab dengan polos. Aku akan membagi sama rata, tapi hati-hati ya, duriku bisa nyengat kalau ada yang curang. Penonton kelinci dan kancil hanya bisa geleng-geleng kepala. Tugas mereka adalah potong semangka dan bagi secara adil. Tikus pura-pura membantu, tapi diam-diam dia membawa semangka ke balik pohon. Dengan curiga, landak bertanya, kok semangkanya berkurang? Tikus, kamu jangan curang. Tikus mengelak, enggak kok, ini, dimakan semut, lihat tuh. Tiba-tiba biji semangka jatuh berceceran. Dengan marah, landak berkata, kedokmu terbongkar. Tikus pun lari ketakutan, tapi terpeleset kulit semangka. Landak berkata dengan baik hati, sudah, aku maafkan, mari kita bagi rata. Tikus terkejut, loh, kok dalamnya sudah habis? Ternyata kancil sudah menggerogoti semangka dari bawah. Akhirnya, kita belajar bahwa jujur itu baik, tapi tetap harus waspada dengan pencuri dan kancil. Jangan lupa like kalau kamu juga pernah dikibulin sama teman. Sebagai tambahan, post-credit scene menampilkan semut yang sedang mengangkut sisa semangka. Di hutan yang damai, 2 pasang rival bersiap untuk pertarungan paling epik. Di satu sisi, tupai dan kelinci si licik. Di sisi lain, kancil dan kucing si jenius. Siapa yang akan menang? Kali ini, kita harus mencuri semua kacang mereka sebelum mereka sadar. Kelinci berkata dengan tekad. Betul, aku sudah siapkan jebakan di sepanjang jalan. Tupai menambahkan dengan semangat. Kancil, mereka sedang merencanakan sesuatu. Kucing memperingatkan dengan penuh kewaspadaan. Biarkan saja, aku sudah punya rencana sejak kemarin. Kancil menjawab sambil tersenyum. Kemudian Kancil berkata, tunggu, aku punya firasat buruk. Kucing menanggapi, jembatan ini sudah direkayasa. Mari kita ambil jalan lain. Tupai panik dan berkata, gagal lagi, mereka terlalu pintar. Kita terjebak.
Kucing berteriak. Dengan tenang, Kancil berkata, "Tidak, lihat ada lubang kecil di atas. Aku punya ide." Kelinci tertawa dan berkata, "Hah, mereka tidak akan bisa keluar. Saat mereka merasa menang, tupai mulai. Akhirnya kita menang." Kucing menyahut, "Kalian pikir bisa mengalahkan kami? Kami selalu 10 langkah lebih depan." Menyerah, tupai mengakui, "Kami mengaku kalah. Kalian terlalu hebat." Kelinci menambahkan, "Tapi lain kali kami akan lebih licik." Kancil tersenyum dan berkata, "Kami tunggu tantangan selanjutnya." Di hutan, persaingan memang seru, tapi persahabatan lebih penting. Siapa yang akan menang di pertarungan berikutnya? Tentukan pilihanmu, like and subscribe kalau mau lanjutannya. Kancil, waktunya pertandingan ulang. Kali ini aku takkan kalah dengan tipu muslihatmu. Kelinci menantang. Hoho, kau masih trauma karena kalah waktu itu ya? Baiklah, aku terima tantanganmu. Kancil menjawab dengan percaya diri. Judul, Balas Dendam. Kancil si licik versus kelinci si penipu. Siapa yang lebih cerdik? Setelah kekalahan memalukan di pertandingan terakhir, kelinci bertekad untuk membalas dendam. Tapi, Kancil selalu punya rencana cadangan. Babak 1, perlombaan pertama. Balapan memasak. Kelinci curang dengan mencuri semua wortel di ladang dan menyogok monyet untuk mencuri bumbu Kancil. Saat juri beruang mencicipi, kelinci tiba-tiba tertidur. Kancil menang dengan default. Babak 2, perlombaan kedua, arung jeram. Kelinci licik memotong tali rakit Kancil dan menyuruh ikan untuk menggoyang rakitnya. Klimaks, rakit kelinci tersangkut di air terjun kecil, sementara Kancil sampai dengan tenang. Aku, aku mengakui kehebatanmu, Kancil. Tapi suatu hari nanti, kelinci mengaku dengan lelah. Tidak perlu suatu hari. Bagaimana jika kita bekerja sama saja? Bayangkan apa yang bisa kita capai dengan kecerdikanmu dan... kecerdasanku? Kancil memotong sambil tersenyum. Dan begitulah, musuh bebuyutan menjadi partner in crime. Tapi siapakah yang sebenarnya memanipulasi siapa? Tunggu kelanjutannya. Tertarik dengan season berikutnya? Like and subscribe. Judul, Kancil versus Pemburu. Penyelamatan hutan yang mencekam. Babak 1, Kancil dalam bahaya. Di sebuah hutan yang sunyi terdengar suara jangkrik malam. Kancil sedang minum di sungai ketika tiba-tiba suara ranting patah terdengar. Krek! Suara itu memecah keheningan. Pemburu satu berbisik dengan hati-hati. Diam! Itu dia si Kancil licik yang selalu mengelabui kita. Pemburu dua mengendap, berkata dengan tegas, "Kali ini kau takkan lolos." Tembakan senapan terdengar menggelegar. Kancil nyaris tertembak, melompat panik ke semak-semak. Dengan suara tembakan, dor! Suasana menjadi mencekam. Babak 2, seruan darurat. Kancil berteriak dengan tertekan. "Pemburu bersenjata, aku butuh bantuan." Kelinci yang panik berkata, aku terlalu kecil lawan mereka." Kancil segera mencari sekutu, namun mengalami kesulitan. Gajah takut kepada senapan, burung hantu hanya aktif di malam hari. Namun tiba-tiba, Landak maju. Landak dengan tegas berkata, "Aku bisa jadi tameng hidup." Babak 3, strategi penyelamatan. Tim penyelamatan dibentuk dengan strategi jitu untuk menghadapi pemburu. Tupai dengan suara tegas berkata, "Aku akan mendistraksi pemburu dengan melempari mereka biji pohon." Lebah dengan semangat menyatakan, "Kami akan melakukan serangan udara." Kancil percaya diri berkata, "Aku akan memancing mereka ke rawa." Ketika strategi dijalankan, kekacauan pun dimulai. Pemburu terperangkap di lumpur dan landak menggulung, meluncur seperti bola duri ke arah senapan, hingga akhirnya suara terdengar. Blup dan crash. Bunyi tersebut menandai keberhasilan serangan. Babak penutup, kemenangan. Para pemburu ketakutan berteriak, "Hutan ini terlalu berbahaya. Aku pensiun jadi pemburu." Semua hewan bersorak dengan gembira. Kancil dengan penuh semangat menyatakan, "Bersatu kita kuat. Hutan adalah rumah kita." Pesan moral dari cerita ini adalah tentang bagaimana keserakahan manusia mengancam alam dan solidaritas adalah senjata terkuat.